Pak Prabowo kan sudah mengatakan akan mengajak, ya. Dan saya rasa ada 2 partai yang pembicaranya cukup serius untuk mereka Wah, menarik ikutan ini. gitu ya. Tapi ya mungkin Udah masih ketemu sama siapa aja sih? malu-malu dikit gitu ya. Yang selama ini di koalisi Pak Jokowi juga lah. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia ya. Sudah ada cuan-cuan setelah Pilpres kemarin gitu ya. Kali aja saham yang dipilih Toto langsung naik gitu ya, karena udah ketahuan nih kira-kira yang menang bakal siapa. Ada Maria di sini, ada Mike di sini, kita ada M2M di sini, Maria sama Mike di sini. Nggak cuma berdua doang gitu, karena hari ini spesial banget untuk Sobat Cuan. Kita di segmen interview. Ada Pak Derajat di sini. Halo Pak Derajat, apa kabar? Halo, Mas Mbak Derajat Maria, ya, kalau di sini nggak Mas ada. Michael. Kalau di sini nggak ada Halo, Sobat Bapak. Cuan. Aku harus manggilnya Mas Derajat karena di sini nggak ada Bapak ya. Jadi M3. Oh iya benar. Maria, Mike, Mas Derajat. Oh iya. Oke, jadi Sobat Cuan, Mas Derajat ini adalah, kalau aku sebutin nama lengkapnya ya, Derajat Hariwibowo, Dewan Pakar TKN 02 gitu. Apa kabar, lagi sibuk-sibuknya nggak sih sekarang? Oh, luar biasa, karena kan masih ngurusin pileg juga. Jadi ya kalau pemilu memang sibuk-sibuknya lah, padat-padatnya. Lo mau tanya apa tadi Bang Mike, katanya efek apa, suasana kebatinan ya? Suasana Kan kebatinan. sampai sekarang nih Realcon KPU udah 70% lebih ya. Pilpres yang didukung oleh Mas Derajat unggul nih jauh dan udah hampir pasti satu putaran. Nih gimana nih sekarang kondisinya? Apakah lagi pesta-pesta atau malah justru lebih sibuk deh sebelum kampanye? Malah justru harus mengatur segala-galanya, bersikap strategi gitu sekarang. Iya, sebelum kalau dilantik. pesta-pesta sih enggak ya, tapi kalau seneng iyalah. Kalau menang itu kan kita jalannya enak tuh, enteng. Kalau kalah itu bawaannya suntuk aja kan. Jadi ya kalau itu wajar lah ya, manusiawi ya. Tapi kita justru melihat PR-nya itu berat sekali, banyak gitu. Apalagi sekarang 2 negara sudah mengalami technical recession ya. Kemungkinan akan ada beberapa lagi. Kemudian risiko perlambatan pertumbuhan global itu sudah diyakinin oleh semua pihak gitu ya. Jadi challenge-nya besar. Apalagi kan program Prabowo Gibran ini program raksasa. Jadi dalam kondisi dunia begini, kita punya program raksasa, jadi tantangannya jadi double gitu. Jadi dua gitu ya. Mungkin karena memang nomornya 2, jadi tantangannya 2. Tapi udah ada Tapi obrolan. cuannya juga 2 kali lipat. Tapi udah ada obrolan konsolidasi atau kayak gimana gitu nggak sih untuk dari Prabowo Gibran? Karena ini masing-masing masih jalanin tugas nih. Pak Prabowo masih as a menteri, Mas Gibran juga masih balik ke Solo. Kalau pembicaraan sih tentu ada ya. Dan kalau kami di Dewan Pakar sekarang justru sedang mengelaborasi itu program-program. Kalau kemarin kita serahkan ke KPU itu kan lebih di judulnya di atas. Betul. Tentu kan harus dielaborasi. Nah, itu kita elaborasi ya, contohnya BPN apa yang harus kita siapkan, makan siang apa yang harus kita siapkan, pembangunan 25 rumah per desa apa yang harus kita siapkan. Jadi kita justru makin padat tuntutannya untuk menyiapkan materi itu, sehingga nanti ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sudah siap. Dan jangan lupa pemerintah kan sekarang harus menyiapkan RAPBN 2025 dan tentu kalau pengen segera take off, sebagian program kan harus dimasukkan di RAPBN 2025. Jadi justru makin banyak kerjaan sebenarnya. Iya. Tapi dengan satu putaran harusnya punya range waktu yang lebih panjang gitu ya Mas Derajat ya, untuk mempersiapkan 2025 juga ya. Ya alhamdulillah, terima kasih Sobat Cuan, sudah satu putaran. Karena pemilih mudanya lebih dari 50% kan soalnya kan. 52%. Alhamdulillah satu putaran, jadi kita nggak perlu mengeluarkan energi lagi untuk politik ya. Kita sudah bisa langsung bekerja untuk substansinya gitu. Tapi ngelihat yang curang-curang juga nggak sih? Kan soalnya hebohnya kalau di media massa tuh kan, atau mau di media sosial kan, kecurangan ini dan itu juga dari pasangan calon yang lain juga sedang mengusut itu. Kalau dari 02?
Gini, kalau kecurangan itu pemilu kita ini kan pemilu paling kompleks ya. Termasuk salah satu yang paling kompleks di dunia, termasuk salah satu yang besar. Saya kemarin ketemu dengan Dubes negara demokrasi terbesar, salah satu negara demokrasi terbesar. Dia juga mengatakan pemilu Indonesia itu lumayan complicated gitu ya. Dalam kondisi kayak begitu, itu kalau ada kecurangan-kecurangan sporadis itu ya tidak terelakkan. Nah, kan ada saja orang yang ingin menang secara curang dari sekian puluh ribu kandidat loh ya. Tapi kalau kecurangan yang matters, yang betul-betul harus menjadi perhatian itu kan yang TSM, terstruktur, sistematik dan masif. Nah itu kami nggak melihat gitu dilakukan oleh siapapun, dilakukan oleh 01, 02, 03, itu kami nggak melihat, dilakukan oleh parpol, kami nggak melihat yang TSM ya. Tapi kalau kecurangan sporadis dilakukan oleh orang per orang itu ya ada sajalah itu. Kan 02 unggul. Ngusut juga nggak sih? Masih ada nggak sih yang nyurangin nih suaranya? Padahal kan sekarang unggur. Udah unggul masih ada yang nyurangin. Loh, gitu kan. Apa namanya kan unggul aja. Kan bukan berarti kita super kuat di setiap kabupaten. Kan, kan ada kabupaten-kabupaten di mana kami relatif lemah, di mana pimpinan politiknya dari teman-teman di parpol sebelah. Itu kan peluang itu ada, cuman ya kami melihat bahwa sejauh ini yang sifatnya TSM itu belum ada dilakukan oleh masing-masing. Biasanya legislatif yang agak seru ya Mas Derajat ya. Legislatif seru karena yang bersaing bukan hanya antar parpol, antar caleg kan. Jadi ya itu agak seru ya. Ya sporadis lah itu yang saya katakan sporadis. Dan itu nanti kan per kursi itu nanti akan kalau ada challenge bukan per parpol tapi per kursi yang di challenge di mana di MK ya. Oke. Nah, Mas Derajat kan tadi udah di-mention tuh beberapa program yang kiranya bakal dieksekusi dalam waktu dekat gitu ya. Kan kita tahu banyak banget nih program Pak Prabowo dan Mas Gibran juga. Kira-kira apa nih yang akan dieksekusi dalam waktu cepat dan mungkin akan dimasukkan di RAPBN 2025 gitu? 100 hari pertama ya. Itu yang 8 program hasil terbaik cepat, 8 PHTC, termasuk di dalamnya makan siang gratis ya untuk siswa. Ini makan siang gratis ini untuk siswa loh ya, bukan untuk Kita untuk Mbak Maria. Tau aja saya suka yang gratis. Siswanya SD ya maksudnya ya? Iya, siswa dimulai dari SD Jadi makan siang gratis ini termasuk dalam yang kita harapkan sudah bisa masuk di dalam RAPBN 2025. Ya, tentu tidak mungkin 82,9 juta itu langsung sekaligus. Tentu sebagian. Mas Gibran juga menyampaikan yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah daerah 3T, tertinggal, terluar, termiskin kan. Nah, jadi daerah itu dulu. Nanti kita juga bukan hanya melihat anggarannya tok loh. Anggaran tentu harus disiapkan, tapi kita juga melihat kesiapan sistem di daerah ya. Karena kan nanti akan didesentralisasikan ke daerah. Rantai pasoknya cukup nggak? Misalkan di satu daerah terluar ternyata untuk ngirim telur ke sana susah. Nah itu kan jadi yang gitu-gitu yang perlu kita perhatikan ya. Mungkin di daerah termiskin di situ nggak ada peternak ayam misalkan. Nah kita kan harus ngecek rantai pasoknya dari mana untuk supaya menu ayam ini tersedia di situ. Nah, jadi udah lebih yang nanti praktis mekanismenya itu. Akan makanannya atau bentuk kayak bahan bakunya yang diserahkan untuk makan siang gratis. Sistem mekanismenya itu sih belum dibahas ya secara rinci. Tapi kalau saya pribadi saya lebih senang negara mengirimkan dana entah ke pemerintah kabupaten atau kota, kemudian mereka yang akan mengatur dengan sekolah. Nah, sekolahnya yang mengatur menu tapi menunya itu nanti ada standarisasi menu lah kira-kira gitu. Ya, karena nggak mungkin banyak, juga pusat mengatur semuanya toh. Soalnya pada pengen bikin catering dadakan. Iya, memang itu efeknya. Jadi makanya orang ketika saya pertama mulai mensosialisasikan makan siang gratis itu di akhir November awal Desember, banyak mengatakan kok makan siang gratis, opo toh ini cuma gitu kan. Lalu saya jelaskan gitu loh. Ini nanti yang nyuplai itu bukan perusahaan besar, yang nyuplai itu nanti peternak ayam telur, ayam potong, sapi, sayur, petani wortel,
petani macam-macam lah ya, catering juga, kemudian juga yang delivery ya, itu mereka yang akan menyuplai. Jadi uangnya itu berputar di ekonomi rakyat begitu. Dan satu hal yang belum banyak saya bahas waktu itu, selain uangnya berputar di rakyat, ini juga program bagus untuk kesehatan, bagus untuk pangan, bagus untuk pendidikan. Kita kalau bicara UMKM itu kan selalu bicara kredit, ngasih kredit, Ya, betul. ya kan? Kita dan akhirnya banyak yang macet. Kita bicara training, akhirnya juga banyak ya jadi biaya-biaya tok gitu ya. Kita nggak pernah bicara jaminan pasar. Malaysia itu petani itu ada jaminan pasar dari negara. Kalau Anda produksi sekian nanti akan dibeli oleh negara dengan harga sekian gitu. Nah, kita nggak pernah bicara ini. Tapi dengan program makan siang, otomatis tadi peternak dan sebagainya tadi itu akan terjamin pasarnya karena negara yang jadi pembeli. Oh iya. Ya, kalau dia sudah dikasih kredit, dikasih training, dijamin pasarnya, itu rasanya peluang dia gagal kan jadi kecil kan? Betul. Karena pasarnya udah terjamin, pembayarannya terjamin. Ya mungkin adalah yang meleset-meleset, mungkin karena dikorupsi oleh oknum di sana ya itu nanti urusan lain. Tapi secara umum adalah negara memberikan jaminan sehingga otomatis peternak yang memperoleh kur, dia otomatis akan punya penghasilan untuk membayar kreditnya gitu. Jadi ini sebenarnya program yang dahsyat, cuman mungkin karena politik akhirnya jadi bahan bercandaan segala macam, wajar lah. Tapi sekarang sudah saatnya untuk menjelaskan substansi program ini, dan ini manfaatnya akan luar biasa besar. Kalau nggak bagus, dia nggak akan diterapkan oleh 76 negara gitu. Jadi ini bisa sesuatu yang secara immediately juga diimplementasikan ya. Soalnya kan banyak yang hitung-hitung katanya kemungkinan besar kalau yang kayak gitu-gitu Pak Prabowo baru 2028 nanti baru terrealis. Itu nggak kayak gitu ya Mas Derajat ya? Iya, kalau kita bicara seluruh cakupan 82,9 juta itu ya nggak mungkin tahun pertama gitu. Tapi tahun pertama kan mungkin kita bisa cakup 20%-nya, 30%-nya, saya belum tahu, hitung-hitungannya masih harus kita lihat. Dan itu tadi ngecek kesiapan di daerah, baik kesiapan kelembagaan. Kalau kelembagaan kan sudah ada, tapi terutama kesiapan rantai pasoknya itu. Makan siang gratis bakal setiap hari atau? Setiap hari. Setiap hari. Senin sampai Minggu Pak. Oh enggak, selama hari sekolah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sabtu sama Minggu makan di rumah masing-masing gitu ya. Arah redaksi kita beberapa juga mencatat sih Mas Mike ada soal masalah concerns terhadap pertambangan ya. Kalau untuk yang 02 ini gimana sih? Mungkin bisa dijawab juga nih nanti sama Mas Derajat. Iya, beberapa pengusaha. Oh, ini kita nggak pakai break iklan ya? Nggak ada, langsung. Nggak ada bablas. Jadi mungkin karena sering diucapkan juga ya dari tim Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu tentang pertambangan, hilirisasi itu sangat gencar gitu selama masa kampanye gitu. Jadi banyak yang menjadi pertanyaan ini bakal seperti apa nantinya dibawa gitu 5 tahun ke depan gitu. Karena kalau dilihat apakah ini cuma nikel doang ataukah industri pertambangan lainnya juga bakal jadi concern gitu. Terus yang juga jadi pertanyaan tuh sekarang added value-nya udah nih gitu dari yang mentah jadi sedikit dibersihkan gitu. Tapi kan industrinya yang real tuh belum masif gitu. Nah, ini seperti apa gitu? Mas hilirisasi bukan hanya dilanjutkan, tapi akan diperluas. Dan sebenarnya sudah ada roadmap-nya, Pak Jokowi sudah menyiapkan roadmap-nya. Itu di kantornya Adinda Bahlil ya, Pak Menteri Bahlil. Itu sudah ada roadmap hilirisasi, ada 21 produk. Ada pertambangan, ada perikanan, ada pertanian, macam-macam ya. Minyak dan gas bumi juga. Ya, jadi pertambangan itu mineral ya, itu akan ada tembaga juga termasuk bauksit. Jadi itu akan diperluas. Cuma biayanya itu kan besar sekali, 500 miliar dolar lebih, 545 kalau nggak salah. Kebetulan saya tidak ikut sebagai tim penyusun, tapi ikut sebagai tim membahas di penyiapan roadmap hilirisasi itu. Nah, biayanya sudah kita hitung. Tapi memang tekanannya akan lebih banyak ke investasi swasta. Nah, jadi nanti nikel itu akan dilanjutkan sampai ke produk yang paling hilir yang mungkin ya.
Tapi minyak bumi misalkan, kita hilirisasi minyak bumi kita ini gagal dulu. Kita nggak kurang perhatikan di situ ya selama puluhan tahun ya. Akibatnya kita nggak punya industri PET, sehingga sekarang plastik, untuk obat apa segala macam kita semuanya jadi impor. Sementara minyak kita sudah habis. Nah, ini minyak bumi juga akan diambil hilirisasinya yang masih memungkinkan. Gas juga demikian. Nah, Indonesia itu punya sejarah hilirisasi yang berhasil. Tapi ada yang berhasil, ada yang berhasil terus gagal. Nah, kita juga punya contoh di mana kita nggak punya bahan baku, tapi hilirisasinya berhasil. Mie instan. Ya. Kita berkuasa di mana-mana mie instan itu. Betul. Nggak boleh iklan dong ya. Iya, betul. Mas. Berkuasa kita itu di pasar. Jadi terutama pasar Afrika dan jadi hilirisasi itu sudah keharusan, harus kita jalankan. Itu juga masuk ke program kerja 100 hari yang 100 hari nggak mungkin. Tapi itu karena kita harus mengundang investor kan. Nah, saya pernah ditanya waktu itu oleh Mbak Mari Pangestu, apakah akan ekspor ban? Saya langsung jawab, of course no. Ekspor ban itu hanya satu dari strategi hilirisasi. Jadi untuk yang nggak perlu ekspor ban, why should we execute ekspor ban? Nggak perlu. Jadi nggak perlu semuanya harus ada ekspor ban, nggak perlu. Artinya nanti akan dilihat satu persatu. Yang paling penting itu adalah menciptakan ekosistem agar orang mau mengembangkan industri hilir karena modalnya besar. Dan itu sudah terbukti kita bisa jalankan. Nah, ini memang mau nggak mau kita harus hilirisasi. Ya. Lebih hebatnya industrialisasi sebenarnya. Kayaknya tim pemenangannya kerja keras banget ya. Dewan pakarnya kerja keras banget. Dibutuhkan, Cela. Ini biar masuk nih ke topik selanjutnya. Menteri-menteri yang sudah beredar di publik itu, Kabinet Indonesia Emas, mau komen nggak sih, Mas? Benar nggak sih itu tingkat akurasinya? Kan udah dijawab oleh Mas Erlangga itu hoax, udah dibahas yang lain itu hoax ya. Tapi kayak kalau itu benar sih keren sih. Harusnya. Begini. Nanti yang akan membahas itu namanya Presiden Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan para ketua umum partai. Jadi ada Mas Erlangga, Bang Zul, Mas Ahaye. Ya, yang koalisi ya? Yang koalisi tentu. Kemudian juga mungkin PSI akan ikut juga ya, Mas Kaisang ya. Jadi para ketua umum partai. Mereka yang akan membahas. Nanti akan memutuskan berapa parpol, berapa non parpol, kemudian portfolionya apa saja. Nah, sampai saat ini belum ada pembahasan itu. Jadi kalau ada muncul nama ya, aku ya jawabannya cuma bisa ngomong pembahasan itu belum ada. Jadi kalau ada muncul nama ya nggak tahu nama dari mana itu gitu. Tapi kalau viral banget. Karena udah sangat ditunggu itu. Negeri medsos. Iya kan Mas Derajat juga ada background ekonom gitu ya. Kalau dilihat-lihat nih, dikira-kira aja misalnya dengan program yang seambisius itu, kira-kira bakal ada nama-nama lama dari kabinet sekarang yang bakal lanjut nggak itu, Mas Derajat? Ada. Bu SMI maksudnya. Yang saya rasa teman-teman seperti Adinda Bahlil, Mas Erik, mungkin saya rasa masih akan diperlukan ya. Dan juga Bang Zul, ketua umum kan, Mas Erlangga, ketua umum. Mas Ahaye kan sekarang jadi nama lama karena Bang Maru masuk kemarin. Benar. Jadi saya rasa sih ada ya. Tapi mana ayo nanyanya jangan malu-malu dong. Ini yang nanya yang malu-malu gimana? Bu Sri Mulyani maksudnya. Ya kan, Mas. Iya, betul. Kalau Menteri Keuangan gitu, Mas. Sobat cuan. Soalnya gini katanya, sebenarnya Presiden dan Wakil Presiden kan memang semua sudah tergambarkan lah ya, sudah terprice in kalau di market tuh kayak gitu. Nah, sekarang tuh investor atau mungkin sobat cuan tuh lagi pengen tahu Menteri Keuangan tuh siapa, katanya itu termasuk yang esensial juga gitu. Ya, yang sering saya jawab adalah bahwa Pak Prabowo dan Mbak Ani itu beda frekuensi. Ya kan? Ini nggak tahu, nggak pakai frekuensi ya, bukan radio. Beda frekuensi.
Dalam arti punya bedaan pandangan mengenai arah kebijakan pembangunan, ekonomi. Jadi kalau berdasarkan itu, ya rasanya sih agak kurang cocok. Tapi politik Indonesia itu kan unik. Ada yang pernah bersaing, bergabung, ya kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya kan. Jadi ya kata Justin Bieber kan never say never. Ini protes anakku ini, bapak sok muda. Siapa kira-kira Mas Derajat kalau lihat nama-nama Menteri Keuangan kan udah mulai banyak yang muncul nih. Kalau kemarin di hoax itu nama Pak Wisnuwardana ya yang muncul ya. Terus di sosmed aku baca-baca juga tuh sempat ada seperti nama Pak Tiko, terus Pak Mahendra Siregar yang sekarang Ketua OJK juga masuk dalam list. Terus ada Pak Bambang Brojonegoro juga masuk dalam daftar lagi dan termasuk Pak Wamenkyu sekarang Pak Suhasil. Kira-kira yang cocok siapa nih Mas Derajat? Nggak tahu saya, nanti beliau-beliau itu yang akan membahas. Jadi kan nanti beliau akan melihat, mungkin akan diputuskan BPN itu mau dibentuk mulai kapan. Ya kan? Nah, ketika BPN mulai dibentuk mulai kapan, kebutuhan untuk Menteri Keuangan itu apa, kebutuhan untuk Kepala BPN apa. Nah, mungkin di situ baru akan diputuskan gitu. Jadi sejauh yang saya tahu itu belum, apalagi para ketum sekarang masih sibuk melototin pileg. Iya benar. Pileg itu penting loh, karena betul. parpol itu tanpa kursi yang besar di DPR itu kita agak ya jalannya tuh nggak bisa tegak gitu loh. Agak malu-malu masuk ruang itu kalau kursinya kecil kan. Jadi belum ada pembahasan, tapi saya rasa nanti mereka akan melihat itu, dan saya sudah mengusulkan kalau karena sudah ada keputusan MK tentang tadi kan ada uji materi ya, MK mengatakan bahwa untuk BPN itu open legal policy. Nah, jadi ya saya sudah mengusulkan ini harus undang-undang atau kalau mau cepat perpu. Kalau pengen langsung bisa dijalankan, misalkan akhir tahun 2024 itu sudah mulai bisa disiapkan, dibuat perpu. Nah, BPN itu bukan cuma pajak dan cukai dipisah, bukan. Itu harus ada perombakan dari sisi data, ya. Kemudian teknologi, big data ya, big data, kemudian teknologi, intelijen ya, kemudian harus ada pencegahan untuk ekonomi ilegal maupun ada penindakan supaya itu tadi fairness bagi rakyat akan tercapai. Jadi masyarakat tolong jangan termakan fitnah atau hoax mengatakan Anda akan dikejar-kejar segala macam, enggak. Tax rate tetap ya. Tapi Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi kan sudah mengumumkan PPN akan naik 12% tahun 2025. Ya itu tetap kita jalankan gitu ya. Itu tetap tax rate tetap. Anda nggak akan dikejar-kejar seperti seperti katanya rakyat dianggap binatang. Itu hoax semua ya. Anda nggak akan kerja. Yang akan kita kejar itu adalah ekonomi ilegal. Ekonomi ilegal, dan bagi Anda yang kreatif itu justru akan diuntungkan, dan bagi Anda yang berhak justru akan diuntungkan karena Anda akan memperoleh penghasilan dari situ yang tadinya hilang gitu. Mas, kemarin kan pemilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran kan anak-anak muda nih gitu ya. Pendengar kita kan juga rata-rata anak-anak muda nih. Sejauh mana nanti keterlibatan mereka yang muda-muda ini mungkin dalam mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran next nih? Iya kan, Mas Gibran udah mengatakan bahwa saya akan memerlukan lebih banyak lagi anak muda gitu ya. Jadi saya rasa dengan Mas Gibran ada di situ itu sudah jelas lah di kabinet akan cukup banyak porsi anak muda tentu yang capable ya. Ya kayak Mas Agus kan generasi masih muda, generasi milenial juga, ya kan. Dan jangan lupa IKN itu ibu kota yang didesain untuk anak muda loh sebenarnya. Karena didesain untuk green and smart city. Ya. Jadi ada circular, ada segala macam. Jadi sebenarnya itu sangat challenging buat anak-anak muda ya, generasi anak-anak saya, cucu saya belum, masih kecil. Untuk memberikan kreasi yang terbaik. Kayak misalkan contoh yang simpel, Pak Jokowi kan sudah menggariskan misalnya hanya ada electrical vehicles, EVs ya. Kan harus nentuin nih tempat colokan itu di mana yang optimal kan. Nah, itu aja kan kita perlu desainer yang bagus. Desain tata kota. Kemudian juga bagaimana misalkan pengelolaan waste supaya circularity itu terjamin.
ya kan? Karena kalau enggak, waste-nya akan numpuk aja, dibakar jadi kotoran lagi kan. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa pembakar itu, mesin pembakar yang tertutup itu, kemudian bisa dijadikan energi, akan ada circularity. Dan Mas Gibran sudah mencontohkan itu pembangkit listrik sampah ya di Solo. Nah, justru anak-anak muda ya tolong punya ide, masukkan proposal untuk bangun itu bagaimana memanfaatkan sampah di IKN untuk jadi sumber energi. Orang kaya saya udah terlalu tua tuh, kita juga kadang gadget aja saya suka bingung gimana mikirin yang begitu gitu. Iya, ini kemenangan Pak Prabowo ini sekaligus kemenangan anak muda juga. Iya, dan memastikan IKN tetap jalan. Iya, benar. Kan tadinya mulai ragu kan. Investor Iya. kalau mau masuk ya silakan masuk berarti ya Mas Derajat. Nanti kita wawancara di IKN nih. Amin, besok diundang ya ke sana ya. Wawancaranya langsung di IKN ya. Ini juga nih Mas Derajat yang juga jadi pertanyaan, kira-kira teman-teman yang tidak menang nih, ini bakal diajak masuk koalisi Pak Prabowo juga nggak? Pak Prabowo kan sudah mengatakan akan mengajak. Ya. Dan saya rasa ada 2 partai yang pembicaraannya cukup serius untuk mereka menarik ikutan nih. gitu ya. Tapi ya mungkin udah masih ketemu sama siapa aja sih? malu-malu dikit gitu. Ya yang selama ini di koalisi Pak Jokowi juga lah. Oke. Namanya CLBK. Cinta lama balik belum kembali kelar. ya. Enggak, CLBK tuh cinta lama belum kelar. Oh gitu. Belum kelar. Protes nih lagi sama anak-anak saya nih. Papa sok muda. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya, Mas Mike dan juga Mas Derajat. Kita ada 3M di sini. Mudah-mudahan bisa kasih insight juga buat Sobat Cuan. Terima kasih juga partisipasinya Sobat Cuan dalam pemilu kemarin, luar biasa, kamu hebat ya. Terima kasih, salam buat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, sehat-sehat. Mas Derajat dan tim juga harus sehat-sehat karena harus banyak kasih insight dan juga masukan nih, nanti strateginya akan seperti apa. Kita tunggu nanti ya program-programnya untuk diimplementasikan ya. Kita pamit, terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten-konten kita lainnya yang ada di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor. Kemudian follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan. Like, share, dan juga komen. Jangan lupa podcast hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih ya Mas Mike, Maria, Mas Derajat. Pamit, bye-bye. Masih boleh gini gitu? Boleh. Sah, udah boleh.